Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Nur Hayati, guru PAI di SDN 2 Selacai, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, batch 2 tahun 2024. Pada hari ini akan melaksanakan proses pembelajaran dengan materi mengkaji hadis keragaman menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang mengkaji hadis keragaman. Sebelumnya siapa? Sakila tidak hadir. Kenapa? Oke, semoga Bapak sembuh. Sakila. Sebelumnya berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Kak Entian. Ya, berdoa. Ya, hadis tentang keragaman. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apa yang kamu pahami tentang keragaman? Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda dan bagaimana kita bisa hidup harmonis di tengah keragaman? Siapa yang akan menjawab? Apa yang kalian ketahui tentang keragaman? Siapa? Ya, silakan. Keragaman adalah perbedaan. Ya, keragaman itu adalah perbedaan. Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Agar bisa saling mengenal. Ya, agar bisa saling mengenal. Bagaimana kita bisa hidup harmonis di tengah keberagaman? Saling menghargai. Agar bisa saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita juga. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu membaca hadis tentang keragaman, memahami isi pokok hadis tentang keragaman, dan menerapkan isi pokok hadis terkait keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman ada di buku halaman berapa? Ya, halaman 84. Ibu bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani
satu, yaitu siapa? Nabi Adam. Ingatlah, tiada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apakah aku sudah menyampaikan? Ya, benar, Rasulullah telah menyampaikan. Maksud dari arti tersebut ialah Tuhan itu satu. Tuhan kita itu satu. Kita beriman hanya kepada Allah. Bapak kita siapa? Nabi Adam. Ya, orang pertama di muka bumi ini, manusia pertama yang ada di dunia. Nah, tiada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam. Orang Ajam itu yang bagaimana? Ya, yang bukan orang Arab. Maksudnya orang Arab dan bukan orang Arab itu di sini adalah orang Arab itu sama, meskipun dia tinggal di Mekah, meskipun dia tinggal di Madinah, meskipun dia tinggal di tempat-tempat terdahulu sejarah Islam, tetapi tetap sama di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan apanya? Ya, yang membedakan ketakwaannya. Orang Ajam dan orang Arab. Kita adalah orang Ajam, orang yang bukan orang Arab. Berbeda tidak di hadapan Allah? Tidak. Kita sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam atau yang biasa saja yang seperti di kita ini. Kita di Indonesia kulitnya rata-ratanya berwarna sawo matang. Ya, meskipun berbeda tetapi tetap satu tujuan. Allah Tuhan kita. Bapak kita sama siapa? Nabi Adam. Nah, apakah aku sudah menyampaikan? Iya, benar, Rasulullah telah menyampaikan. Kemarin kita sudah membahas ayat tentang keragaman, yaitu surat apa? Ya, surat Ar-Rum ayat berapa? Ayat 22. Nah, kita kuatkan lagi bahwa di dalam Quran surat Ar-Rum tentang keragaman diperkuat lagi dengan hadis tentang keragaman. Hadis riwayat siapa? Ahmad dan Abdul. Ya, Ahmad dan Nabro. Penerapan hadis tentang keragaman. Coba siapa yang mau membacakan? Aku bacakan. Yang pertama. Menghormati dan menghargai keragaman yang ada. Ya, menghormati dan menghargai keragaman yang ada. Di kelas kita ada keragaman apa? Keragaman warna kulit. Hobi. Ya, apa lagi? Satu lagi. Keragaman jenis kelamin bisa, ya itu. Menghormati dan menghargai keragaman yang ada. Kita harus bisa menghormati dan menghargai hobi dari teman kita. Hobi teman kita misalkan dia menyukai voli, dia menyukai matematika. Kita tidak boleh memaksakan. Misalkan kamu suka matematika, kamu suka menggambar. Kita tidak boleh memaksakan bahwa dia harus suka menggambar juga, karena
depan perwakilan dari kelompok satu orang perwakilan kelompok masing-masing. Silakan paparkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Silakan dari kelompok satu. Allah menciptakan Dengarkan yang lainnya, dengarkan. hidup berdampingan dengan saling menghormati. Dengan begitu kita bisa menciptakan kedamaian di dunia. Refleksi diri di lingkungan rumah tetangga. Saya berasal dari berbagai suku. Kami sering bermain bersama. Pelajaran yang didapat, saya belajar bahwa semua manusia itu sama, hanya cara hidupnya yang berbeda-beda. Kita harus bersyukur karena Allah menciptakan dunia yang penuh warna. Menghargai keragaman, kita bisa hidup rukun dan damai bersama-sama. Kelompok dua. Hasil diskusi, keragaman adalah tanda kebesaran Allah. Dengan perbedaan kita belajar untuk saling menghormati, bekerja sama dan menjaga persatuan. Refleksi diri, pengalaman di sekolah. Teman-teman saya berasal dari daerah yang berbeda. Kami mempunyai kebiasaan yang berbeda, tapi kami tetap bermain bersama. Pelajaran yang didapat, saya belajar bahwa keragaman itu artinya dan harus dihargai dengan saling menghormati. Hidup jadi damai dan bahagia. Hasil diskusi, keragaman adalah bagian dari rencana Allah agar manusia bisa saling mengenal, menghormati dan hidup damai. Dengan menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan dunia yang penuh kedamaian. Refleksi pengalaman di sekolah, saya punya teman yang berbeda suku. Kami tetap bermain bersama dan saling membantu. Pelajaran yang didapat, saya belajar bahwa perbedaan itu indah dan harus dihormati. Dengan menghargai orang lain, kita bisa hidup damai dan bahagia. Ya, anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita renungkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, keragaman. Ada terdapat dalam hadis riwayat siapa tadi? Ya, Ahmad dan Abu Daud. Nah, di dalam hadis itu terdapat apa isi pokoknya? Keragaman termasuk ke dalam kebesaran Allah. Tujuan adanya keragaman untuk apa? Ya, untuk saling mengenal, agar manusia saling mengenal. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar saling mengenal satu sama lain. Nah, perbedaan itu jangan dijadikan sebagai alat permusuhan, tetapi dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Karena meskipun kita berbeda-beda,